Film ini bermula dengan memperlihatkan Mike Mills, seorang pekerja dari Belko Industri. Saat sedang menyetir ke tempat kerjanya, dia dihentikan oleh pedagang jalanan yang menjual boneka keberuntungan. Saat dia duduk di dalam mobilnya, matanya melihat topeng mengerikan di sisi jalan. Topeng-topeng itu dijual oleh pedagang jalanan lainnya. Saat dia masih menatap ke arah topeng-topeng itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pedang yang lain. Skene kemudian berpindah dan kita diperlihatkan sebuah bangunan di sebuah tempat terpencil. Di luar bangunan terdapat banyak penjaga dan sepertinya bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang sangat penting. Kemudian diperlihatkan bahwa bangunan ini sebenarnya adalah bangunan dari Belko Industri. Kita kemudian diperlihatkan Bri Norris yang juga salah satu bagian dari Belko Industries tiba di gedung kantor di Bogota, Kolombia. Dia melihat penjaga keamanan yang tampak asing baginya sedang mengusir penjaga setempat di pintu gerbang. Hal ini membuat sangat jelas kalau pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke dalam area gedung. Skene berpindah ke dalam gedung. Diperlihatkan bahwa perusahaan ini sangat memperhatikan para pegawainya mulai dari makanan, kenyamanan, dan keamanan mereka. Perusahaan juga menyediakan berbagai macam fasilitas di area gedung sehingga mereka dapat tetap santai. Mereka juga menyediakan rumah dan mobil bagus kepada para pegawai. Skene berpindah ke ruang keamanan. Di ruangan ini terdapat banyak sekali layar. Dan dari layar ini, tim keamanan dapat melihat ke setiap sudut gedung. Seorang pekerja baru bernama Danny Wilkins melapor untuk hari pertama bekerja dan diberitahu bahwa sebuah alat pelacak telah ditanamkan di dasar kepala para pekerja Belko Industri untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada mereka. Kita kemudian melihat Mike dan pacarnya bernama Leandra. Mike menemuinya dan memberinya boneka keberuntungan yang dia beli dari pedagang di jalan sebelumnya. Leandra terlihat tidak begitu senang dengan pekerjaannya karena seorang laki-laki bernama Wendell yang terus-menerus mengganggunya meskipun Leandra telah dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak tertarik kepadanya. Kita kemudian melihat beberapa tokoh lainnya dari film ini. Ada Danny, Terry, Marty, dan juga Kit. Mereka semua terlihat sedikit serius karena terus memikirkan dan merasa ada yang tidak beres pada hari itu. Mike juga merasa bahwa ada yang tidak beres. Dia melihat keluar jendela dan melihat seorang penjaga yang asing berjalan menuju ke sebuah ruangan tertutup. Seluruh area itu benar-benar tertutup tapi Mike tidak mengatakan apapun kepada laki-laki itu. Dia justru menghubungi kepala keamanan untuk bertanya mengenai apa yang sedang terjadi. Evan Smith, kepala keamanan Belko Industri tidak mengetahui tentang petugas keamanan baru tersebut. Saat itulah ada pengumuman dari pengeras suara. Saat semua pekerja datang, suara di interkom menginstruksikan untuk membunuh 2 rekan kerja mereka atau mereka akan mendapatkan konsekuensi. Mereka diberitahu bahwa ada 80 orang di dalam bangunan gedung itu dan bahwa mereka akan segera terbunuh. Suara itu menambahkan jika mereka semua ingin selamat mereka harus segera mengambil tindakan. Mereka harus membunuh 2 orang dalam kurun waktu 30 menit, dan jika mereka tidak dapat melakukannya mereka akan mendapatkan hukuman. Awalnya beberapa dari mereka tertawa karena mereka pikir seseorang sedang membuat lelucon kepada mereka. Tapi setelah beberapa saat, beberapa dari mereka mulai ketakutan karena mereka merasa bahwa ini bukanlah lelucon dan bahwa mereka benar-benar harus melakukan apa yang diinstruksikan kepada mereka. Sinyal telepon dan lampu di dalam gedung kemudian padam. Beberapa pekerja berpikir untuk keluar dari bangunan itu tapi saat mereka melihat seluruh bangunan telah terkunci dan mereka sekarang terjebak di dalam gedung itu, mereka merasa seperti burung di sebuah sangkar yang besar yang menunggu belas kasihan dari penangkap mereka. Mereka kemudian menggunakan berbagai senjata untuk mencoba membuka pintu gedung yang berat dan besar, tapi pintu itu terlalu kuat bagi mereka. Pintu itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Beberapa dari mereka berhasil masuk ke teras dan mencoba berbicara dengan petugas keamanan di luar. Tapi petugas itu mengabaikan mereka meski melihat kalau mereka sedang meminta bantuan. Dan lebih parahnya lagi, AC di gedung itu juga mati, dan siksaan ini terasa seperti sudah dimulai. Marty kemudian mengatakan bahwa dia merasa ini adalah salah satu tes besar dari perusahaan. Mereka diberitahu bahwa perusahaan dapat menguji mereka dengan berbagai tes apa saja. Dia berkata ketika mereka diuji perusahaan akan mencoba mengetahui seberapa kuat fisik dan mental para pegawai. Beberapa pegawai masih mengabaikan hal ini dan masih saja percaya kalau ini hanyalah lelucon belaka.
Tapi saat waktu yang ditentukan habis dan tidak ada dari mereka yang terbunuh, tiba-tiba 4 pegawai mati saat alat peledak yang tersembunyi di alat pelacak mereka meledak, dan menghancurkan kepala mereka. Sontak saja hal itu membuat pegawai lainnya ketakutan. Semuanya kemudian berlarian. Mereka berpikir bahwa rekan mereka telah ditembak. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari peluru imajiner. Kemudian, seorang pekerja bernama Bri maju. Dia memberanikan diri untuk melihat lebih dekat ke sekitar tubuh pegawai yang telah mati tersebut. Saat dia melihat kepala mereka, dia menyadari bahwa mereka bukanlah ditembak melainkan karena kepala mereka meledak. Dan hal ini terjadi karena chip yang ditanamkan di otak para pegawai. What? The tags. Sekarang dia mengerti dan juga menyadari bahwa yang mereka masukkan ke dalam kepala mereka sebenarnya bukanlah alat pelacak, melainkan sebuah bom waktu. Dia sekarang paham mengapa pelayan rumah dari daerah setempat dipulangkan sebelum misi ini dimulai. Mike kemudian mencoba untuk mengambil alat pelacaknya dengan pisau kardus tapi kemudian menyerah saat suara tadi kembali terdengar mengancam akan meledakkan alat pelacaknya jika dia tidak berhenti. Mike tidak mendengarkan suara itu dan tetap mencoba melenyapkan alat pelacak itu dari kepalanya. Suara itu memperingatinya kalau mereka akan menghitung sampai 3, dan jika dia masih saja mencoba mengambil alat pelacak itu, mereka akan membunuh Mike saat itu juga. Mike tidak bisa mengambilnya tanpa bantuan orang lain dan berhenti mencoba menariknya sebelum suara itu menghitung sampai 3. Para pekerja yang lain kemudian menemukan hal lainnya. Mereka menyadari bahwa seluruh bangunan telah dipasangi dengan kamera kecil yang berarti bahwa penangkap mereka bisa melihat mereka setiap waktu saat mereka berada di gedung itu. Bri sekarang menyadari gawatnya situasi dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia pergi menemui kepala keamanan, Evan, dan menyuruhnya untuk menyerahkan kunci tempat persenjataan karena mereka semua akan menggunakan senjata. Akan tetapi Evan tidak memberikannya. Bri kemudian mengatakan bahwa dia adalah bosnya dan ini merupakan perintah, tapi Evan tetap menolak memberikan kuncinya. Ini membuat mereka bersitegang satu sama lain. Bri sangat kesal dengan penjaga-penjaga itu tapi hanya itulah yang bisa dia lakukan. Mereka kemudian mendengar suara itu lagi, memberitahu bahwa 30 orang dari mereka harus terbunuh dalam waktu 2 jam atau 60 orang akan terbunuh. Suara itu menyarankan mereka sebaiknya segera membunuh 30 orang rekan mereka, atau 60 orang akan kehilangan nyawa mereka secara sadis. Semua tergantung pada mereka apakah mereka akan ikut dalam permainan atau tidak. Suara itu mengatakan jika mereka akan memperoleh hasil yang mereka inginkan dengan cara apapun. Mereka juga diperingatkan untuk tidak menyentuh kamera di gedung itu dan juga pelacak yang tertanam di kepala mereka, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan diperingatkan seperti Mike lagi, melainkan akan langsung dibunuh saat itu juga. Setelah mendengar pengumuman itu, terjadi kekacauan di dalam gedung. Orang-orang sangat ketakutan mengetahui bahwa mereka harus membunuh rekan mereka sendiri untuk menyelamatkan diri. Semua pekerja kemudian mencoba mengambil senjata apapun yang bisa mereka pakai. Beberapa dari mereka mulai mengambil senjata dari pekerja lainnya, dan beberapa lainnya mulai menyerah dan menulis surat terakhir untuk orang-orang terkasih mereka. Mereka terbagi menjadi 2 kubu. Satu dipimpin oleh Mike yang percaya bahwa mereka tidak seharusnya saling membunuh, sedangkan yang satunya lagi dipimpin oleh Bri, yang berencana untuk mengikuti instruksi untuk menyelamatkan dirinya. Di lantai dasar, seorang laki-laki bernama Lonnie kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena terlalu takut atas apa yang telah terjadi dalam 1 jam terakhir. Seseorang mencoba mengambil senjatanya, dan Lonnie kemudian membunuh laki-laki itu. Danny juga sedang bersembunyi tapi sebelum dia bisa mengatakan apa yang dilakukan Lonnie melihatnya dan pertarungan terjadi antara mereka dan Lonnie akhirnya terbunuh dalam pertarungan itu. Mike mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka semua, tapi Barry menentangnya. Leandra kemudian mempunyai sebuah rencana. Dia mengatakan mereka harus memasang spanduk di teras sebagai sinyal meminta pertolongan. Akan tetapi Barry mengingatkan bahwa lokasi kantor mereka jauh dari kota, bahkan jika seseorang melihat spanduk mereka, bantuan dari polisi atau tim penyelamat butuh waktu lebih dari 2 jam untuk tiba di sana.
Dan setelah 2 jam, 60 orang dari mereka akan dibunuh. Sebagian besar dari mereka setuju dengan rencana Andrew dan mereka mulai mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk membuat dan memasang spanduk. Barry kemudian mencoba mengambil pemantik api besar untuk membuat jalan keluar dari gedung, tapi Mike dan lainnya melihatnya dan mencoba menghentikannya karena dia bisa membuat semua orang dalam bahaya. Barry juga kesal dengan Mike dan itu sangat membuatnya kesulitan untuk maju. Kemudian, Mike bersama dengan salah seorang dari mereka mencoba untuk memasang spanduk, tapi saat mereka mencoba memasangnya, para penjaga dari bawah menghujani mereka dengan peluru. Keduanya tidak menyerah dan tetap terus mencoba memasang spanduk itu. Saat itulah suara dari interkom kembali terdengar, memerintahkan mereka untuk tidak memasang spanduk tersebut atau mereka semua akan dibunuh saat itu juga. Mike masih tetap tidak mau berhenti, tetapi rekannya menghentikannya karena mereka bisa saja membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Mike kemudian menyadari sesuatu. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa semua pegawai tersebut berasal dari negara-negara yang berbeda, dan tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari area setempat. Sekarang Mike jadi berpikir bahwa pemerintah berada di balik permainan ini karena organisasi ini dikendalikan dan dijalankan oleh pemerintah. Dia juga berpikir bahwa permainan ini merupakan sebuah tes kejiwaan seseorang. Inilah mengapa mereka memiliki semua amunisi di dalam gedung, dan juga letak gedung yang berada jauh dari kota menjelaskan semuanya. Mike berpikir kalau kemungkinan ini merupakan eksperimen resmi, karena seluruh pegawai diminta menandatangani dokumen yang berisikan bahwa mereka bisa melakukan tes apa saja kepada mereka. Barry kemudian menyerang Mike dari belakang dan ketika Wendell mencoba mengambil kunci dari Evan, Evan balas melawannya tapi Wendell berhasil membunuhnya. Eksperimen ini akhirnya menjadi kenyataan. Dengan kelompoknya yang sekarang sudah dilengkapi dengan senjata, Barry dan Wendell memilih 30 orang termasuk Mike dan Peggy dan memaksa mereka untuk berbaris dan berlutut. Barry juga terguncang sebelum mengambil langkah besar itu tapi dia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara supaya dia bisa kembali pada keluarganya. Dengan sisa waktu hanya 20 menit, Barry mulai mengeksekusi mereka dengan menembak belakang kepala mereka. Let's go. Not a word. Danny yang bersembunyi di lantai dasar melihat apa yang terjadi dan mematikan lampu gedung sebelum Mike dan beberapa pekerja lainnya dibunuh. Para pekerja kemudian berlarian mencari tempat persembunyian ketika Barry dan timnya mulai menembak dan membunuh beberapa orang lagi. Namun Bradley dan Antonio dikeroyok dan berhasil dibunuh oleh pekerja lainnya. Danny lalu menuju ke jalur lift dengan Roberto. Barry dan Wendell mencari pekerja yang kabur saat suara dari interkom kembali memberitahu mereka bahwa baru 29 orang yang terbunuh, dan waktu 2 jam yang ditentukan telah berakhir. Suara itu kemudian memberitahukan bahwa 31 orang akan mati termasuk Terry, Laota, Peggy, dan Kit, menyisakan hanya 16 orang yang selamat. Kemudian mereka semua diberitahu bahwa sebagai tugas terakhir pekerja yang membunuh paling banyak dalam waktu 1 jam akan dibebaskan. Barry menemukan Danny dan Roberto di tempat persembunyian mereka. Danny berhasil kabur sedangkan Roberto kurang beruntung. Leandra menemukan 2 orang pekerja bernama Marty dan Chad sedang memungut pelacak yang belum meledak dari kepala pekerja yang telah mati. Mereka memberitahu Leandra, mereka berencana untuk memakai alat tersebut untuk meledakkan tembok gedung tapi sayangnya mereka terbunuh oleh Wendell. Leandra kemudian membunuh Wendell, menyisakan 6 orang yang masih selamat, Vince, Mike, Barry, Danny, Leandra, dan pekerja kantin Liesel yang juga terbunuh sesaat setelahnya. Barry kemudian menembak Vince dan Danny dan membuat mereka tewas. Dia juga menembak Leandra. Dengan sisa-sisa nafas terakhirnya, Leandra mengakui perasaan cintanya pada Mike. Mike hilang kendali dan dengan kemarahan dia menyerang Barry. Awalnya Barry dapat menahan serangan Mike dan mengunggulinya. Akan tetapi Mike menangkis serangan Barry menggunakan tempat selotip dan memukul Barry hingga tewas. Bangunan itu kemudian terbuka saat dia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Prajurit kemudian membawa Mike ke hanggar di sebelah gedung.
Di sana dia bertemu dengan pemilik suara yang kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi internasional yang mempelajari perilaku manusia. Saat dia dan rekannya mulai mewawancarai Mike tentang kondisi mental dan emosionalnya, Mike melihat tombol panel yang terhubung ke 80 pegawai yang telah ditanami pelacak yang dikumpulkan oleh Marty pada para prajurit dan pemilik suara. Mike membalik setiap tombol aktif selain miliknya. Pelacak itu kemudian meledak, membunuh prajurit dan melukai si pemilik suara sebelum Mike mengambil senjata dan membunuh ilmuwan yang tersisa. Pemilik suara itu mencoba berargumen dengan Mike dan menguji keyakinan moralnya, tapi Mike membunuhnya. Dia kemudian meninggalkan gudang itu dalam keadaan tertekan dan trauma dengan kejadian tersebut. Ternyata, Mike adalah satu dari banyak nyawa yang selamat dari eksperimen serupa yang dimonitori oleh kelompok lain melalui kamera pengawas. Lalu ada sebuah suara baru menyerukan, tahap 1 selesai, selanjutnya tahap 2. Dengan ini, film pun berakhir. Oke Sobat Santuy, mungkin cukup sekian pembahasan dari film ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan tetap santuy.